Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman yang diselenggarakan oleh Advent Vision Media Ministry bersama saya Dr. Grace Rantung. Program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, suatu buku yang diilhamkan Tuhan dan telah mengubah kehidupan banyak sekali orang. Oleh karena buku ini membahas khusus tentang kehidupan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar sekalian, dalam beberapa menit ke depan kita akan kembali menggali kebenaran-kebenaran yang luar biasa dari Alkitab dan dari buku Kerinduan Segala Zaman. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Jika saudara memiliki komentar dan pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, bersama dengan saya saat ini sudah hadir narasumber kita, Pendeta Cucu Elia. Shalom Pendeta Cucu. Shalom Dr. Grace. Bersama-sama dengan saudara dan sahabat-sahabat saya di sini, Pak Gerald Hutagalung. Shalom Pak Gerald. Shalom Dr. Grace. Ibu Feni Hutagalung. Shalom Bu Feni. Shalom Dr. Grace. Pak Beni Pasuhuk. Shalom Pak Beni. Shalom Dr. Grace. Dan Pak Michael Mangual. Shalom Pak Michael. Shalom Dr. Grace. Para pendengar sekalian, kita kali ini akan membahas bab yang ke-39 Kerinduan Segala Zaman dengan judul Kamu Harus Memberi Mereka Makan. Pendeta Cucu akan memberikan ringkasan pada beberapa menit ke depan, kemudian kami akan berdiskusi tentang bab yang ke-39, kemudian akan ada kesimpulan dan diakhiri dengan doa. Kami persilakan Pendeta Cucu. Baik saudaraku sekalian, mari kita awali pekabaran pada hari ini dengan berdoa. Ya Allah, kami mohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus agar kami boleh mengutarakan dan menggali kebenaran firman-Mu. Kami boleh dibekali, kami boleh dibangun. Demikian juga para pendengar yang setia mendengarkan akan siaran ini. Kiranya kami boleh semakin dituntun untuk mengenal rancangan Tuhan bagi hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon berkat. Amin. Baik saudaraku sekalian, sebagaimana sudah disebutkan tadi bahwa judul yang kita akan bahas pada hari ini yang terdapat dalam buku Kerinduan Segala Zaman pasal yang ke-39, kamu harus memberi mereka makan. Saudaraku, pekabaran yang berkaitan dengan judul ini diangkat dari kisah Injil yang sangat fenomenal, dan kisah ini sangat populer baik di antara orang Kristen maupun non-Kristen. Betapa tidak, mukjizat ini begitu mengherankan sekaligus kebanggaan besar karena orang Israel sedang menunggu Mesias yang bisa memenuhi harapan lahiriah mereka. Inilah kisah Yesus mengadakan mukjizat dengan melipat gandakan roti dan ikan hingga dapat mencukupi kebutuhan makanan bagi massa yang berjumlah 5.000 laki-laki atau mungkin berkisar 10.000 atau 15.000 atau bahkan lebih orang yang dapat menikmati makanan pada waktu itu. Dan mengawali kisah ini, Yesus dan murid-muridnya telah bersantai sesungguhnya. Mereka dengan sengaja mencari tempat untuk retreat, untuk dapat melepas lelah setelah sehari-hari mereka bekerja begitu padat dengan pelayanan. Jadi pada waktu ini adalah pada waktu mereka sedang mengambil kesempatan untuk rileks, untuk bersantai sejenak. Namun saudaraku, ketika kesempatan istirahat itu tiba, rupanya banyak orang berusaha mencari Yesus. Ada yang berjalan kaki menempuh perjalanan yang cukup jauh, dan juga ada yang dengan perahu menyeberangi Danau Galilea. Kelihatannya murid-muridnya sudah sangat penat. Demikian juga Yesus. Murid-murid berharap Yesus membiarkan mereka agar waktu retreat mereka tidak terganggu. Namun respon Yesus berbeda. Ia malah segera turun dan menemui mereka. Yesus melihat kerinduan mereka yang dalam, sampai mereka rela berdiri berjam-jam. Bahkan di antara mereka banyak para ibu yang menggendong bayi-bayi, dan
masih juga menuntun anak-anak kecil beserta dengan mereka. Sementara Yesus dan murid-murid melihat lautan kepala manusia di hadapan mereka, Yesus berseru kepada mereka, "Beri mereka makan." Perintah Yesus begitu mengagetkan mereka. Mereka berpikir adalah lebih masuk akal bila menyuruh mereka pulang dengan harapan mereka dapat membeli makanan dalam perjalanan mereka sebagai ganjal perut. Dan adalah mustahil bagi mereka untuk bisa memberi makan sebegitu banyak orang. Dan seandainya mereka memiliki cukup dana untuk membeli makanan, apakah ada persediaan yang cukup dari pedagang atau pabrik roti untuk ribuan orang? Untuk hal kemustahilan inilah, maka para murid mendesak Yesus untuk menyuruh mereka pulang. Saudaraku, rupanya Yesus sangat serius ketika menyuruh mereka memberi makan, dan akhirnya Yesus bertanya tentang seberapa banyak yang ada di antara mereka. Para murid menemukan dari antara kerumunan ada anak yang membawa 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Bagi para murid tentu ini pun adalah hal yang mustahil untuk mentaati perintah Yesus untuk memberi makan. Sesungguhnya 5 ketur roti dan 2 ekor ikan ini hanya cukup mungkin bagi pembicara KKR, yaitu Yesus sendiri. Yesus sebetulnya menghadapkan sebuah ujian kepada murid-muridnya. Hal itu merupakan latihan iman bagi para muridnya. Para murid tidak menyadari bahwa di hadapannya berdiri guru agung, anak Allah yang sanggup mengadakan berbagai mukjizat. Namun ada hal yang begitu penting dalam memandang makna diadakannya sebuah mukjizat, bahwa Kristus tidak pernah mengadakan mukjizat kecuali untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Setiap mukjizat merupakan tabiat yang dapat menuntun orang kepada pohon kehidupan yang daunnya dapat menyembuhkan bangsa-bangsa. Mukjizat tentu saja disediakan bukan untuk memanjakan manusia, tetapi ketika persediaan dan kemampuan manusia sudah dicurahkan namun tetap belum memenuhi kebutuhan, maka di sanalah mukjizat Allah dinyatakan. Jika sekiranya manusia dapat hidup dengan kebiasaan yang sederhana dan hidup harmonis dengan hukum alam, maka sesungguhnya akan tersedia berbagai kebutuhan manusia dengan limpahnya. Namun oleh karena sifat-sifat manusia yang serakah dan mementingkan diri sendiri dalam kegiatan pekerjaannya, maka sering terjadi ketimpangan di masyarakat dan terjadi juga kesenjangan sosial, di mana semakin kelihatan banyak orang miskin yang membutuhkan bantuan. Ketika kerumunan orang banyak telah dikenyangkan oleh roti dan ikan yang dibagikan oleh tangan Yesus sendiri, kini Yesus memberi perintah lagi, kumpulkan sisa-sisanya. Dan rupanya didapati ada 12 bakul yang cukup banyak sisanya ini. Tentu saja perolehan 12 bakul ini tidak didapat dengan mudah. Harus dipungut dari potongan yang tersebar di antara kerumunan orang banyak. Dan mungkin saja orang berpikir, untuk apa lagi dikumpulkan yang sisa-sisa ini, dan nilainya pun gak seberapa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, disinilah Yesus ingin mengajarkan kepada kita agar tidak ada yang terbuang secara percuma. Dan memang sering kita kurang menghargai sesuatu yang kecil nilainya. Namun jika kita kumpulkan akan kita dapatkan begitu banyak manfaatnya. Tambahan lagi, ketika kita makan kita perlu mengingat sahabat kita, saudara kita di rumah atau di mana saja yang tidak memperoleh berkat seperti kita. Jadi jangan pernah sia-siakan hal yang dianggap sepele. Pelajaran rohaninya agar jangan firman Tuhan dibiarkan jatuh tanpa guna. Kita haruslah memperhatikan jiwa-jiwa yang telah menerima firman agar lebih diyakinkan melalui pelayanan simpati kita. Dalam perintah-perintah sederhana yang Yesus sampaikan mengandung kekuatan dan berkat tersedia bagi barang siapa yang mau mentaatinya. Demikianlah pekerjaan itu adalah milik Allah. Perintah itu diberikan untuk ditaati. Jika saja manusia mau mentaati perintah Allah, maka akan selalu menemui keberhasilan. Saudaraku sekalian, jika perintah ini pun akhirnya menjadi bahagian kita sekarang ini, untuk memberi makan banyak orang yang datang kepada kita, dan memberi makan orang-orang berkekurangan yang ada di sekitar kita, sebagaimana iman para murid diuji, demikian juga iman para pengikut Yesus sekarang ini diuji untuk bisa memberi makan mereka. Dan pertanyaan penting bagi kita adalah, adakah kita memiliki iman atas perintah Allah bagi mereka yang sedang menanti uluran tangan kita? Tuhan kiranya memampukan kita.
Terima kasih Pendeta Cucu untuk ringkasan bab yang ke-39. Para pendengar sekalian, Kristus adalah pusat dan sumber dari segala kekuatan dan jaminan penyertaan dan pemenuhan kebutuhan kita. Jika kita sudah menerima dari Kristus, maka adalah kewajiban kita untuk memberi, karena Kristus ada di sana bersama saudara-saudara yang membutuhkan kita. Kami berharap para pendengar akan terus bergabung bersama kami dalam diskusi nanti tentang bab yang ke-39 buku Kerinduan Segala Zaman. Dan jika saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan bila mana ada yang memiliki usulan untuk didoakan dalam pergumulan-pergumulan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Oke, baik Pendeta Cucu, Bapak-bapak dan Ibu yang ada bersama saya saat ini, kita akan mendiskusikan bab 39, kamu harus memberi mereka makan. Seperti yang disampaikan tadi bahwa inilah salah satu mujizat yang fenomenal yang pernah Tuhan buat ketika dia hidup di dunia ini sebagai manusia. Dia memberikan kebutuhan dari hampir 20.000 orang. Tapi kalau kita melihat yang diberikan oleh Yesus itu adalah roti dan ikan. Itu kelihatannya sangat sederhana, mungkin tidak berharga, tetapi itulah yang sesungguhnya dibutuhkan oleh hampir 20.000 orang. Betapa ada satu prinsip kesederhanaan yang saya dapat dari bab ini. Gimana pendeta menyimak akan kondisi sekarang ini, bahwa di mata dunia, di mata manusia secara umum, bahwa kehidupan yang sederhana bukanlah kehidupan yang diidam-idamkan, bahkan direncanakan di tiap-tiap keluarga. Gimana pendeta? Benar sekali ya. Mungkin kalau promosi di televisi juga saya kira semakin banyak sekularisme. Acara-acara berkaitan dengan makanan, apa namanya itu? Yang mana nih benar? Terlalu banyak. Oh, ini bisnis kuliner ya. Iya. Wisata kuliner. Waduh, itu sangat terkenal. Sangat diminati penontonnya juga. Jadi satu saat kita akan pergi ke sana. Di mana itu? Jadi seringkali mungkin itu tawaran-tawaran yang menggiurkan, dan memang sajian-sajiannya adalah sajian yang kelihatannya enak dan memang enak. Namun demikian kita melihat, kita diajar melalui pekabaran ini. Sebetulnya memang kita diminta untuk bisa memberi, ya, bisa memberi sebetulnya. Seringkali kita bisa makan enak karena mengurangi untuk memberi. Ya, pada akhirnya kita tidak bisa memberi karena kita jadi harusnya kita harus memberi, tapi karena kita mau makan enak, yang porsi untuk kita mau memberi kita kurangi untuk makannya. Maksudnya benar gitu ya sekali. tadi saya lihat memang kehidupan Yesus adalah kehidupan penyangkalan diri, sehingga boleh jadi adalah jatah makannya dia diberikan kepada orang lain. Memang adalah baik juga ketika kita memberikan kelebihan kita, tetapi yang Yesus lakukan bahkan lebih daripada itu adalah sebuah hidup penyangkalan diri. Ya. Ada satu yang saya mau garis bawahi untuk saya, dan saya harap, saya yakin para pendengar juga akan mau menjadi seperti Yesus. Kita boleh memberi dalam kelebihan kita, akan tetapi kita pun dapat melihat teladan Yesus dan berusaha untuk menghidupkan. Mungkin ada bagian yang kita justru perlukan yang untuk kita, tapi jika masih ada orang lain yang lebih memerlukan, adalah berkat yang sangat besar jika kita bisa berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Oke, Pak Gerald, silakan mau memberikan pertanyaan. Saya ingin mengutip ya dari halaman 397 ya. Kalau ngeliat pembahasan ini kan judulnya adalah memang perintah ya. Iya, betul. Kamu harus memberi makan. Memberi mereka gitu. makan. Nah, tetapi kalau kita baca di dalam isinya ada mengenai kisah mukjizat yang terjadi dalam hal waktu pada saat Yesus memberi makan berapa ribu orang. Nah, saya ingin mengutip di sini dikatakan begini mengenai hal mukjizat. Kristus tidak pernah mengadakan satu mukjizat kecuali untuk keperluan yang sungguh-sungguh, dan tiap-tiap mukjizat itu bersifat memimpin orang banyak kepada pohon kehidupan yang daun-daunnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Jadi ini menguatkan kita ya bahwa mukjizat sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita gitu. Kalau itu memang diperuntukkan untuk kebaikan orang lain gitu, atau untuk
pekerjaan Tuhan, menyembuhkan bangsa-bangsa. Itu di satu sisi yang saya lihat. Nah, di sisi yang lain kalau kita melihat judulnya adalah kamu harus memberi mereka makan. Ini ada satu sisi bahwa kamu bukan pusat daripada yang terpenting daripada dunia ini gitu. Atau kamu jangan menganggap dirimu sebagai pusat daripada gravitasi ini gitu. Ya, seringkali kita mementingkan diri kita sendiri, tapi kamu harus memberi makan. Justru kita memang tidak boleh mementingkan diri, tapi kita justru harus memberi makan atau kita memberi kebaikan kepada orang lain. Kalau saya baca di sini di halaman 400 disebutkan pekerjaan itu adalah milik Allah. Dan jikalau kita mau mendatangkan berkat kepada orang lain, rencananya haruslah diikuti. Diri sendiri janganlah dijadikan sebagai pusat perhatian. Jangan menerima penghormatan diri. Jikalau kita merencanakan menurut pendapat kita sendiri, Tuhan akan meninggalkan kita dengan segala kesalahan kita. Jadi ini satu mengandalkan diri. Iya, gitu. Memang satu pesan yang baik ya, bahwa kita memang harusnya tidak membuat diri kita menjadi pusat gravitasi dunia ini, tetapi justru dengan berkat-berkat Tuhan, dengan mujizat Tuhan, kita justru mau melayani lebih banyak orang. Mungkin itu yang saya mau tambahkan. Oke, jadi kalau seperti yang sudah disampaikan Pak Gerald tadi, yaitu sesuai dengan yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam buku Yohanes, jika Yesus ditinggikan, maka dia akan menarik dunia datang kepadanya. Oke, Pak Benny, saya lihat sudah siap. Baik, kalau kita ikuti kisahnya, bahwa orang banyak itu mengikuti Yesus sejak pagi hari katanya. Sejak pagi hari mendengar dia berkhotbah, menyampaikan pekabaran yang sangat menguatkan mereka, bagaikan air sejuk di tengah-tengah orang yang dahaga, cuaca yang panas, dahaga ya, menyegarkan mereka. Sampai sudah sore hari, bahkan matahari sudah terbenam katanya. Mereka lupa makan. Saya melihat di sini bahwa betapa Tuhan mampu sebenarnya membuat kita lupa tentang kebutuhan makanan. Sehingga kalau kita ikuti bahwa sangat logis juga murid-murid kasih tahu sama Yesus, ya sudah suruh aja mereka pulang, mereka juga belum makan memang. Bisa jadi kalau kita ikuti, kalau kita bikin acara dari pagi sampai malam, ya sudah malam kan, pulang saja. Cari makan sendiri-sendiri. Cari makan masing-masing kan. Tapi Yesus bilang, kamu harus beri mereka makan. Menurut pendeta, kira-kira pelajaran apa sebenarnya yang Yesus ingin berikan kepada murid-muridnya? Saya yakin ada pelajarannya di sana. Bagaimana pendeta? Mungkin ada banyak barangkali ya, yang barangkali masih tersembunyi juga. Tapi saya melihat pertama adalah sebuah ujian iman, artinya juga adalah sebuah pembentukan karakter daripada murid-murid juga melalui tantangan ini untuk memberi makan. Sebab saya menyebutkan tadi bahwa seandainya pun mereka punya uang, dan memang waktu itu belum cukup juga uang, saya kira untuk orang sebanyak itu ya. Saya nggak tahu kalau berapa sekarang catering kalau kita pesta biasanya 20.000 orang. Undang berapa undangan ya pesta ya? Saya jarang orang mengundang 1.000 ya, jarang. Itu biasanya pejabat-pejabat barangkali. Tapi kalau yang undangan biasa-biasa paling 300, paling banyak 500 lah ya. Dan itu pun wah sudah heboh sekali, dan dananya nggak kira-kira ya sekarang ini. Sehingga banyak orang yang menikah itu ditunda terus karena kurang dana. Namun demikian ya, kalau menghitung-hitung seperti itu, maka boleh jadi mungkin murid-murid juga memiliki pandangan yang sama seperti itu ya. Seandainya ada uang juga nggak mungkin kita mau kasih makan. Jadi betul bahwa apa yang Yesus buat, perintah Yesus ini adalah sebuah ujian. Bagaimana seandainya kita tidak bisa berbuat apa-apa? Memang kita memang sangat terbatas. Bisakah kita berbuat sesuatu buat orang lain? Ya. Dan memang kita bisa berbuat. Yesus mau mengatakan sebetulnya bahwa kita bisa berbuat sesuatu buat orang lain. Ya. Pada dalam kondisi apapun artinya. Bahkan dalam kondisi kita dalam kekurangan.
Dan ini sebuah tantangan yang dengan jaminan bahwa sesungguhnya umat Tuhan bisa melakukannya. Dan ini dibuktikan melalui mukjizat ini, bahwa sesungguhnya ketika kita dalam kondisi yang mungkin sepertinya tidak mungkin, tapi kita bisa melakukan juga. Dan yang pasti adalah penyangkalan diri. Kita memintanya bukan supaya kita punya untung, ya. Kadang-kadang saya melihat begitu, ya. Mari kita buat sebuah pelayanan kita supaya ada apa? Ada untung. Misalnya mohon maaf ini, ya, barangkali ada gerakan orang tua asuh, kita buat gerakan ikut-ikutan karena memang disuruh juga oleh pemerintah. Tapi ketika kita buat itu memang ada sekian persen untuk siapa? Untuk diri kita. Dan memang bahkan diizinkan. Tapi bahkan si pelaksana biasanya lebih beruntung dibandingkan mereka yang dibantu. Ya. Jadi kadang-kadang proyek itu bukan proyek untuk dia, tapi untukku. Ya. Jadi proyek itu kelihatannya menjadi tantangan buat umat-umat Tuhan, buat pengikut Yesus, bahwa setiap pelayanan itu adalah untuk apa adanya pelayanan. Pelayanan adalah untuk yang dilayani, bukan untuk yang si pelayan. Baik, mungkin itu salah satu yang saya boleh berikan, bahwa tujuannya adalah ujian iman sekaligus pembentukan karakter dari para muridnya. Oke, terima kasih. Jadi sementara kita tidak boleh menghakimi mereka yang memberikan pelayanan, kita pun tentu saja perlu diingatkan bahwa di dalam melayani kita harus mendoakan supaya motif kita itu selalu murni di hadapan Tuhan, tidak untuk kepentingan diri kita sendiri. Terima kasih banyak buat Pendeta Cucu, buat semuanya yang bersama dengan saya saat ini yang sudah membahas Kerinduan Segala Zaman bab yang ke-39. Para pendengar sekalian, bila mana ada orang lain yang ada di sekeliling kita, jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan kita, yang sedang berkekurangan, ketahuilah bahwa Kristus ada di sana. Bawalah roti kita kepada mereka yang membutuhkan. Kami berharap agar pendengar akan terus bergabung bersama kami di dalam pembahasan buku Kerinduan Segala Zaman. Dan bila mana ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Pendeta Cucu akan memberikan kesimpulan untuk bab yang ke-39. Ya, baik, dalam bab yang ke-39 ini ada beberapa hal yang kami temukan sebagai kesimpulannya, bahwa yang pertama bahwa umat-umat Tuhan bersedialah sebagaimana Yesus juga bersedia untuk diganggu di dalam ruang istirahatnya. Yang kedua adalah tetap mengikuti perintah Yesus dalam memberi makan, dalam arti memberikan kebutuhan jasmani selain juga kebutuhan rohaninya. Dan yang ketiga adalah di dalamnya ada mungkin disebut remah-remah kecil, ada potongan-potongan kecil yang wajib dan harus dikumpulkan, karena ini ada dua perintah, yang tadi memberi makan dan yang dikumpulkan. Rupanya Tuhan tidak mengizinkan kita membiarkan hal yang sepele tercecer, dan itu nilainya cukup besar pada akhirnya ketika dikumpulkan. Demikian halnya juga bahwa ketika pengajaran kita disampaikan, hal-hal yang kita berikan secara kecil-kecil di sana sini akan menolong, bahwa firman Tuhan yang jatuh, yang diberikan tidak jatuh biarkan begitu saja, tetapi akan menjadi berkat di mana jiwa-jiwa boleh datang mengenal Tuhan. Amin. Baik, saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang bertahta di surga, kami menaikkan puji dan syukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan menuntun membimbing kami, oleh Roh Kudus mempersatukan diskusi kami, sehingga kami boleh sedikit lagi lebih dalam memahami akan rancangan Tuhan, dan biarlah kami disanggupkan sebagaimana kami sanggup untuk boleh mendengar dalam waktu ini akan pekabaran ini. Biarlah kami juga disanggupkan untuk menghidupkan, menjalankan, mempraktekkan akan pengajaran Tuhan ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami sungguh mohon berkat untuk para pendengar semua dengan segala pergumulannya, agar jamahan tangan Tuhan memberi kekuatan dan keteguhan iman. Kami bawa doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kami berharap saudara sudah diberkati dengan pembahasan buku Kerinduan Segala Zaman kali ini bab yang ke-39. Kami sangat berharap akan berjumpa kembali dalam pembahasan selanjutnya, bab yang ke-40.
Satu malam di Galilea. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.